Dulu kalau ada nama muncul gitu saya agak nggak suka. Masa gitu? Sekarang ini setiap nama muncul baru saya suka, bertambah lagi kader bangsa. Karena begini, saya punya pengalaman ketika saya ingin menjadi sesuatu itu tidak jadi. Ketika sedang tidak ingin menjadi sesuatu, jadi. Trauma 2019 tidak membuat takut maju Capres atau Cawapres 2024. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD buka-bukaan soal kemungkinannya mencalonkan diri di pemilu presiden atau Pilpres 2024. Mahfud tak lugas menjawab ada tidaknya niat dirinya mencalonkan diri, namun ia mengaku santai menghadapi hal itu. Berbeda dari Pilpres 2019 lalu, kali ini Mahfud tak mau terlalu ngoyo. Mahfud sendiri pada Pilpres 2019 hampir ditunjuk menjadi calon wakil presiden Jokowi. Pak Mahfud hampir jadi wakil presiden Pak Jokowi pada waktu Hampir. itu. Menurut Mahfud, kala itu dirinya sudah dihubungi pihak istana untuk mempersiapkan diri, bahkan diminta menjahit baju untuk konvoi. Namun, pada detik-detik terakhir rencana itu berubah. Nama Mahfud pun diganti oleh Ma'ruf Amin. Mengingat peristiwa itu, Mahfud mengaku tak kecewa. Ia menyadari bahwa manuver politik begitu tinggi. Politik begitu, bisa terjadi belokan tiba-tiba. Meski demikian, pada tahun 2019, Mahfud mengaku hasratnya untuk menjadi pemimpin negara sangat besar. Bahkan kala itu, Mahfud sempat merasa tak suka pada beberapa figur yang disebut-sebut berpotensi menjadi peserta Pilpres. Kondisi itu berbeda dengan saat ini. Sekarang, Mahfud mengaku senang jika ada nama-nama baru yang disebut potensial masuk ke bursa Capres. Tidak apa-apa, itu biasa. Selalu terjadi. Bursa pencapresan Pilpres 2024 terus menjadi sorotan. Mengenai perkembangan yang ada, peneliti Sentra Inisiatif Erwin Natosmal Umar memberikan pandangannya soal Menko Polhukam Mahfud MD yang diisukan menjadi calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Kalau tahun 2019 saya itu bergairah. Sekarang ini saya enggak. Erwin memang menilai Mahfud MD berpeluang masuk ke gelanggang Pilpres 2024. Menurut Erwin, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK tersebut menjadi berpotensi menjadi seorang cawapres. Meski demikian, dirinya menduga Mahfud MD tidak akan berpasangan dengan bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan. Erwin mengatakan bahwa kombinasi pasangan capres dan cawapres yang ideal berasal dari politis dan profesional. Dirinya mengatakan bahwa keduanya mudah bersinergi jika berhasil memenangkan kontestasi politik 2024. Dia menduga pasangan Anies dan Mahfud MD punya kesempatan dalam mempercepat reformasi birokrasi dan kebijakan. Selain itu, Erwin juga mengatakan bahwa pemerintahan yang dikelola Anies dan Mahfud MD sulit untuk stabil lantaran tidak punya basis parpol yang kuat. Dulu kalau ada nama muncul gitu saya agak nggak suka. Masa gitu? Sekarang ini setiap nama muncul baru saya suka, bertambah lagi kader bangsa. Tidak sampai di situ saja, di mana hal ini mendapatkan dukungan secara penuh dari salah satu tokoh terkemuka Indonesia. Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan atau GNK Habib Syakkur Ali Mahdi Alhami memandang bahwa salah satu tantangan besar dalam Pilpres 2024 mendatang adalah bagaimana menghadirkan iklim demokrasi yang sehat tanpa politisasi identitas dan primordialisme. Akan tetapi lebih pada mengedepankan politik kebangsaan. Karena begini, saya punya pengalaman ketika saya ingin menjadi sesuatu itu tidak jadi. Lebih lanjut, ulama asal Malang Raya ini juga memberikan perspektifnya tentang siapa calon wakil presiden 2024 yang paling ideal di Pilpres 2024 mendatang. Namun Habib Syakkur memberikan benang merah bahwa agenda politik elektoral terdekat ini, semua calon presiden yang ingin maju harus mempertimbangkan satu kekuatan besar yang dinilai mampu menjadi barometer kemenangan. Ketika sedang tidak ingin menjadi sesuatu, jadi. Lantas siapa calon wakil presiden dari kalangan NU yang paling ideal untuk menjadi pendorong kemenangan Pilpres 2024? Habib Syakkur menyebut ada 3 nama besar, yakni Menko Polhukam sekaligus tokoh Madura Profesor Muhammad Mahfud MD. Kemudian ada Gubernur Jawa Timur dan mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU, Hovifah Indar Parawansa. Dan terakhir adalah putri almarhum Gus Dur, Zanuba Arifah Syafsof Ali Yeni Wahid.